assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Nazma di sini di channel Nazma Herina. Senang sekali akhirnya aku kembali menjumpai Anda semua dan kembali memberikan informasi menarik tentang transmigrasi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih bagi kalian yang sudah setia. Stay tune terus di channel Nazma. Aku juga pengen nyapa-nyapa nih yang sudah masuk komentarnya di video sebelumnya. Ada Pak Sugio, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu ya, salam dari Nazma. Terus ada Pak Samsuwijaya 6914. Ada juga Pak Riansyah dan juga Watoni 4386. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya. Ada Mbak Indah Trihayu 1760, apa kabar? User key 8 ini juga salam dari Nazma ya. Kemudian ada Igusti Putu Gunawijaya, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu ya, salam dari Nazma. Terus Engineering Project 4228. Oke, terima kasih karena sudah komen di kolom komentar. Nanti kita sapa-sapa lagi di video berikutnya. Makasih banyak karena udah setia stay tune dan sudah subscribe channel Nazma. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul, apa aja sih manfaat yang didapatkan oleh para transmigran? Nah, ini nih para transmigran yang sudah berhasil ditempatkan di wilayah transmigrasi, banyak sekali manfaat yang didapatkan atau yang diberikan oleh pemerintah. Jadi selain dari pemerintah melalui Disnaker Trans, juga dari pemerintah desa. Nah, seperti di Desa Keladen ya, seperti yang sudah kita ketahui, yang didapatkan oleh para transmigran itu yakni ada 2 hektar lahan yang terbagi dari 3, yaitu sepertiga lahan pekarangan, kemudian 3/4-nya itu adalah LU1 dan 1 hektarnya lagi itu adalah LU2. Nah, selain itu juga ada jaminan hidup selama 1 tahun. Jadi berupa sembako, kemudian ada kayak beras gitu ya, pokoknya sembako gitulah. Nah, juga alat-alat pertanian. Alat pertanian juga diberikan. Selain itu juga dibekali atau di BIMTEK diberikan bimbingan teknis ilmu-ilmu pertanian. Nah, tapi yang tak kalah pentingnya juga yaitu tempat tinggal, dikasih 1 unit rumah. Nah, selain itu setelah ditempatkan ya, kan itu posisinya di desa ya, wilayah transmigrasi itu di desa. Dari pemerintah desa sendiri juga memberikan banyak sekali bantuan-bantuan bagi para transmigran yang sudah ditempatkan. Dari pemerintah desa juga ada banyak program, yang mulai dari program BLTDD, juga ada program ketahanan pangan, dan banyak lagi bantuan-bantuan yang lain dari pemerintah desa. Yang kalau dari BLTDD sendiri ya, sampai saat ini juga masih diberikan, yaitu 300.000 per bulan selama setahun. Nah, tapi ini sudah beberapa tahun terakhir ini masih tetap berjalan ya, semenjak tahun 2021 apa 2020 gitu ya, sampai tahun 2024 ini masih terus berjalan untuk program BLTDD 300.000 per bulan. Nah, selain itu juga diberikan bantuan berupa program ketahanan pangan. Nah, sebelum-sebelumnya itu ya diberikan berupa bibit tanaman. Nah, jadi ada bibit jagung, kemudian bibit bibit kacang tanah, macam-macam. Jadi memang dari desa juga memperhatikan untuk
kesejahteraan warga transmigrasi. Nah, kemudian juga selain itu juga pernah diberikan bantuan berupa alat pertanian. Juga itu pernah saya buatkan videonya, ada bantuan kultivator ya dari pemerintah desa. Itu semuanya dari program ketahanan pangan. Wow, banyak sekali bantuan yang diberikan. Nah, itu dalam rangka untuk menunjang dan memfasilitasi warga transmigrasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup. Nah, jadi bagi kalian yang sudah lolos transmigrasi, juga karena banyaknya bantuan, kemudian fasilitas yang diberikan, diharapkan supaya dapat mengelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jangan sampai sudah diberikan kesempatan, kemudian ditempatkan, diberikan lahan, rumah, segala fasilitas, alat pertanian, kemudian juga bantuan dari desa. Nah, ternyata malah bermalas-malasan, lahannya nggak diolah dengan baik, nggak dikelola, kemudian lahannya dibiarkan begitu saja. Jadi sungguh disayangkan karena banyak sekali orang-orang yang sangat berkompeten ya pada bidang pertanian, tapi belum mendapatkan kesempatan itu. Jadi bagi kalian yang sudah mendapatkan kesempatan dan sudah difasilitasi oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat melalui OPD atau dari bantuan dari pemerintah desa yang diberikan secara langsung, kalian harus memanfaatkan dengan baik. Jangan sampai setelah ditempatkan ternyata hanya betul-betul menunggu bantuan yang secara tunai, secara terus menerus. Kalau misalnya dapat BLT kan itu program yang bisa saja sewaktu-waktu berhenti. Kemudian 300.000 per bulan untuk kehidupan, untuk menunjang kehidupan sehari-hari, sembako dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa dikatakan itu tidak cukup ya. Jadi emang diharapkan proaktif dari para transmigran itu untuk mengelola lahan dengan baik. Nah, karena pada saat saya berkunjung ke lapangan, emang beberapa transmigran yang ada yang rajin, ulet, menanami sampai pekarangannya, kemudian LU1, dan tidak jarang juga saya lihat ada transmigran yang sampai lahan pekarangannya pun dibiarkan aja gersang begitu, tanpa tanaman, tanpa dikelola dengan baik. Jadi hanya sekedar betul-betul lahan. Jadi itu sangat disayangkan ya, karena sudah difasilitasi oleh pemerintah, maka harus dikembangkan dengan baik demi peningkatan kesejahteraan keluarga juga tentunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi khusus di Desa Kladen sendiri juga ya, ada banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah dikucurkan bagi transmigran. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada program beasiswa dari pemerintah desa juga. Jadi bukan hanya sekedar dari orang tuanya misalnya dikasihkan bibit tanaman, bahkan sampai anaknya yang sekolah pun diberikan bantuan, bantuan berupa alat tulis gitu ya, peralatan sekolah tentunya diberikan kepada anak-anak yang bersekolah. Kemudian juga ibu-ibunya tentunya juga diberikan pembinaan melalui kelembagaan, yaitu PKK misalnya. Jadi mereka itu membuat sejenis kayak dasawisma, menanam kayak gitu, kemudian diberikan lagi bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi betul-betul luar biasa segala bantuan itu. Nah, juga bahkan bagi yang sudah ini ya, kan pada saat masuk di wilayah desa, artinya administrasi juga secara otomatis itu akan pindah ke Desa Kladen. Nah, kemudian dari pemerintah desa pun tetap mendaftarkan bagi mereka yang tidak terdaftar dalam program BLTDD, maka mereka juga didaftarkan dalam program BPNT, kemudian PKH,
Wah, luar biasa ya. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan. Nah, jadi bagi transmigran yang sudah ditempatkan itu mestinya sangat bersyukur tentunya, karena mereka itu tidak dibiarkan begitu saja. Segala bantuan diberikan mulai dari pemerintah desa, kemudian dari dinas sendiri, Disnaker Trans, juga pemerintah pusat melalui dinas sosial, itu ada semua bantuannya. Wah, luar biasa sekali. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye.